Siapa sangka, seorang kuli bangunan di negeri orang bisa menikahi putri seorang saudagar kaya? Kisah ini penuh perjuangan, air mata, dan cinta yang tak terduga. Simak sampai habis, karena kisah ini bisa menginspirasi banyak orang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah haru lainnya. Yuk, dukung channel ini agar terus berkembang dan menyebarkan kisah penuh inspirasi. Dharma mengusap keringat di dahinya. Matahari gurun begitu terik, membuat tubuhnya terasa terbakar. Tangannya yang penuh dengan kapalan akibat kerja berat mulai gemetar sedikit. Namun ia tetap mengangkat ember berisi adukan semen ke lantai atas bangunan yang sedang mereka kerjakan. Angin panas menerpa wajahnya, membuat kulitnya semakin kering dan terbakar. Di kejauhan, gurun pasir terbentang luas, menciptakan pemandangan yang gersang dan tandus. Dharma menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir lelah yang semakin menumpuk di tubuhnya. Dharma, cepat sedikit, bos mau periksa kerjaan kita. Suara Hasan, rekan sesama TKI, membuyarkan lamunannya. Dharma segera bergegas, membawa ember dengan tenaga terakhirnya. Ia tahu bahwa sebagai buruh bangunan, tidak ada tempat bagi kelemahan. Ia harus bekerja lebih keras jika ingin bertahan di negeri orang. Saat hendak mengangkat batu bata ke tempatnya, Dharma menoleh ke arah rumah besar di seberang proyek. Rumah itu berdiri megah dengan halaman yang luas, dipenuhi pohon-pohon kurma dan air mancur yang berkilauan terkena sinar matahari. Di sana, seorang gadis berjubah putih tampak duduk di kursi taman, dikelilingi oleh burung merpati yang berterbangan di sekelilingnya. "Siapa dia?" tanya Dharma dengan nada pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari gadis itu. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik, meski ia tak bisa menjelaskannya. Hasan, yang berdiri di sebelahnya, mengikuti arah pandang Dharma dan tersenyum tipis. "Itu Aisyah, putri Sheikh Abdullah," jawabnya singkat. "Jangan macam-macam, Dharma. Dia bukan dari dunia kita." Dharma mengangguk pelan. Tentu saja, ia sadar akan batasan antara mereka. Ia hanyalah seorang buruh kasar yang bekerja mengangkat semen dan batu bata, sementara gadis itu adalah anak dari seorang saudagar kaya. Hanya dengan melihatnya saja sudah terasa seperti dosa, apalagi berharap lebih. Namun, matanya tetap tak bisa lepas dari sosok Aisyah yang anggun. Gadis itu tampak begitu damai di tengah taman yang rindang, seolah dunia ini tidak memiliki beban bagi dirinya. "Dia sering ke taman itu?" Dharma bertanya lagi, kali ini dengan suara lebih lirih. Hasan menghela napas dan kembali fokus pada pekerjaannya. "Kadang-kadang dia suka memberi makan burung. Tapi sudahlah, Dharma. Jangan terlalu banyak melihat ke sana. Fokus kerja, kalau mau selamat." Dharma mengangguk lagi, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul dalam hatinya. Ia kembali mengangkat batu bata, tapi pikirannya masih dipenuhi dengan sosok gadis berjubah putih itu. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Dharma bekerja di proyek, ia tak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang ke arah taman itu. Ia mulai menyadari bahwa Aisyah bukan hanya sekadar cantik, tetapi juga memiliki aura ketenangan yang luar biasa. Setiap kali ia melihatnya, ada perasaan hangat yang menyebar di dadanya. Namun, ia sadar, perasaan itu tidak boleh tumbuh. Ia hanyalah seorang pekerja kasar yang tidak punya apa-apa selain tenaga dan doa. "Tak mungkin wanita seperti dia melirik lelaki seperti aku," bisiknya kepada diri sendiri, lalu kembali menundukkan kepala dan bekerja lebih giat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, saat Dharma sedang mengangkut semen ke halaman belakang proyek, angin kencang bertiup tiba-tiba. Debu berterbangan, membuat Dharma harus menutup wajahnya dengan tangan. Ketika debu mulai mereda, ia mendengar suara lembut dari arah taman. "Kamu baik-baik saja?" Suara itu terdengar seperti melodi yang menenangkan hati. Dharma menoleh, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Aisyah berdiri di dekat pagar taman, menatapnya dengan ekspresi penuh perhatian. Dharma terdiam beberapa detik, merasa tubuhnya seolah membeku di tempat. Ia tidak pernah menyangka bahwa Aisyah akan berbicara kepadanya. Iya, Nona.
Jawabnya dengan suara bergetar, berusaha menjaga sopan santun. Aisyah tersenyum kecil. Angin di sini memang kadang menyusahkan, ya? Aku sering melihat kalian bekerja di bawah terik matahari. Apa kamu dari Indonesia? Tanyanya ramah. Dharma terkejut. Bukan hanya karena Aisyah mengajaknya bicara, tetapi juga karena gadis itu tampak benar-benar tertarik untuk mengenalnya. Iya, Nona. Saya dari Indonesia. Jawabnya sopan, masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Aisyah mengangguk pelan, lalu melirik sekeliling. Aku suka Indonesia, terutama budayanya. Aku pernah membaca tentang tempat-tempat indah di sana, katanya sambil mengayunkan kakinya di bangku taman. Dharma hanya tersenyum tipis, tak tahu harus berkata apa. Baginya, berbicara dengan putri majikannya saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Sejak hari itu, Dharma dan Aisyah mulai sering bertemu secara tidak sengaja. Awalnya hanya sapaan singkat saat Dharma lewat di dekat taman, namun lama-kelamaan percakapan mereka menjadi lebih panjang. Aisyah sering bertanya tentang kehidupan di Indonesia, tentang makanan, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Dharma menjawab dengan jujur, merasa senang bisa berbagi cerita tentang kampung halamannya. Suatu hari, Aisyah duduk di bangku taman dengan wajah sedikit murung. Dharma yang kebetulan lewat memberanikan diri untuk bertanya, "Nona Aisyah, Anda tampak tidak seperti biasanya. Apakah ada yang mengganggu pikiran Anda?" Aisyah menoleh dan tersenyum lemah. "Aku hanya bosan, Dharma. Hidupku di sini terasa seperti dalam sangkar emas. Segala sesuatu diatur, dan aku tidak bebas melakukan apa yang aku mau," katanya lirih. Dharma terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pernah berpikir bahwa seseorang seperti Aisyah bisa merasa terkurung dalam kehidupannya sendiri. Di Indonesia, kebebasan mungkin lebih terasa. "Nona, orang-orang hidup dengan sederhana, tapi mereka bahagia," katanya akhirnya. Aisyah tersenyum kecil. "Aku ingin sekali mengunjungi Indonesia. Mungkin suatu hari nanti, jika Allah mengizinkan." Dharma menatap gadis itu dengan perasaan bercampur aduk. Ada sesuatu dalam sorot mata Aisyah yang membuat hatinya bergetar. Namun, ia sadar bahwa perbedaan mereka begitu besar. Ia hanya bisa berharap dalam hati bahwa takdir akan membawa mereka ke jalan yang lebih baik, apapun itu. Hari itu, di tengah panasnya gurun, hati Dharma mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah harapan yang ia tahu mungkin mustahil, namun tetap tumbuh dalam diam. Hari demi hari, interaksi antara Dharma dan Aisyah semakin sering terjadi. Meski hanya dalam waktu singkat, percakapan mereka selalu menyisakan kesan mendalam di hati Dharma. Ia mulai terbiasa melihat senyum lembut Aisyah, mendengar suaranya yang menenangkan, serta menatap matanya yang penuh kelembutan. Namun, setiap kali ia pulang ke asrama buruh di pinggiran kota, ia kembali mengingat kenyataan. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pekerja kasar yang tidak layak bermimpi tentang putri seorang syekh. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Dharma kembali bekerja membawa semen ke lantai 2 bangunan yang sedang mereka dirikan. Langkahnya sedikit goyah karena kelelahan. Namun, sebelum ia berhasil mencapai puncak tangga, terdengar suara lembut yang begitu familiar. "Dharma!" panggil Aisyah dari balik pagar taman. Dharma menoleh dengan hati berdebar. "Iya, Nona, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Aisyah tersenyum, lalu mengulurkan sebuah kotak kecil ke arahnya. "Ini kurma yang baru dipetik dari kebun. Aku ingin memberikannya kepadamu dan teman-temanmu." Dharma tertegun. Tangannya gemetar saat menerima kotak itu. Ia tak pernah menyangka bahwa Aisyah akan memberikan sesuatu untuknya. "Terima kasih, Nona. Ini sangat berarti bagi kami," katanya. Suaranya penuh rasa syukur. Aisyah mengangguk, lalu tersenyum lembut. "Aku hanya ingin kalian tahu bahwa kerja keras kalian dihargai. Hati-hati bekerja, Dharma." Sejak saat itu, perhatian Aisyah semakin membuat Dharma gelisah. Ia mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan. Setiap kali melihat Aisyah, dadanya berdegup lebih cepat. Setiap kali gadis itu tersenyum kepadanya,
Dunia seolah berhenti berputar. Namun, ia sadar bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tak boleh tumbuh. Kenapa wajahmu seperti orang kebingungan? Hasan menepuk bahu Dharma dengan tawa kecil. Kau jatuh cinta, ya? Dharma tersentak. Apa? Tidak. Aku hanya menghormatinya sebagai putri majikan kita. Kilahnya, meskipun wajahnya sudah memerah. Hasan terkekeh. Dengar, Dharma, aku mengerti perasaanmu. Siapa yang tak terpesona dengan Aisyah? Tapi dia dunia lain, dan kita hanya buruh kasar. Jangan menaruh harapan terlalu tinggi. Dharma menunduk. Ia tahu Hasan benar. Namun, hatinya menolak untuk berhenti merasakan getaran yang mulai tumbuh. Ia hanya bisa berdoa, berharap Allah menuntunnya ke jalan yang benar. Suatu hari, Aisyah tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya cerah terlihat murung. Ia duduk di bangku taman dengan tatapan kosong. Tangannya menggenggam erat sesuatu di pangkuannya. Dharma yang sedang bekerja tak bisa menahan diri untuk bertanya. Nona Aisyah, apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya hati-hati. Aisyah menoleh dan tersenyum tipis, meski matanya menyiratkan kesedihan. Dharma, ayahku ingin menjodohkanku dengan seseorang yang tidak aku cintai. Jantung Dharma seolah berhenti berdetak. Apa? Aisyah mengangguk. Dia saudagar kaya dari keluarga terpandang. Ayahku mengatakan ini untuk kebaikanku. Tapi aku merasa seperti burung dalam sangkar. Dharma tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang menyakitkan di dadanya. Meski ia tahu ia tidak berhak merasa begitu. Non, saya yakin ayah Anda hanya ingin yang terbaik untuk Anda, katanya lirih. Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku ingin memilih jalanku sendiri, Dharma. Dharma menelan ludah. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi ia tak berani. Hanya Allah yang tahu perasaan yang berkecamuk dalam hatinya saat ini. Hari-hari berlalu, dan Dharma mulai merasa perasaan yang ia pendam semakin sulit ditahan. Setiap kali ia melihat Aisyah, ia ingin menghiburnya, ingin mengatakan bahwa ia mengerti perasaannya. Namun, ia sadar bahwa batas antara mereka terlalu jauh. Suatu malam, Dharma berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta petunjuk kepada Allah, meminta ketenangan bagi hatinya yang semakin gelisah. Dalam doa, ia berharap agar semua ini berakhir tanpa menyakiti siapapun. Namun, takdir ternyata memiliki rencana lain. Keesokan harinya, saat Dharma sedang bekerja, seorang pria berjas mahal datang ke taman tempat Aisyah biasa duduk. Dharma mengenalinya sebagai pria yang dijodohkan dengan Aisyah. Ia melihat Aisyah berdiri dengan wajah tegang, sementara pria itu berbicara dengan nada merendahkan. Tangan pria itu terangkat, seakan hendak menarik tangan Aisyah dengan paksa. Darah Dharma mendidih. Ia tak bisa tinggal diam. Dengan langkah cepat, ia mendekat dan berkata dengan suara lantang, Nona Aisyah, apakah Anda baik-baik saja? Aisyah menoleh dengan tatapan panik. Pria itu melirik Dharma dengan penuh penghinaan. Siapa kau? Seorang buruh rendahan berani ikut campur? Dharma mengepalkan tangan. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya. Tapi melihat Aisyah dalam keadaan seperti itu, ia tak bisa diam saja. Saya hanya ingin memastikan bahwa Nona Aisyah baik-baik saja, katanya tegas. Pria itu tertawa sinis. Jangan bermimpi. Seorang pekerja sepertimu tak pantas berbicara dengan calon istriku. Aisyah menarik tangannya dari genggaman pria itu. Aku bukan milik siapapun. Dan aku tidak menyetujui perjodohan ini. Suaranya gemetar, tapi penuh ketegasan. Dharma menatap Aisyah dengan rasa kagum. Gadis itu memang berbeda. Ia bukan hanya anggun, tetapi juga memiliki keberanian. Pria itu menatap tajam ke arah Dharma, lalu mendengus. Aku akan memberitahu ayahmu tentang kelakuanmu, katanya kepada Aisyah sebelum pergi dengan penuh kemarahan. Dharma menghela napas lega. Namun, ia tahu, kejadian ini akan membawa konsekuensi besar. Ia hanya bisa berharap, apapun yang terjadi, ia bisa melindungi Aisyah dengan cara apapun yang ia mampu. Di bawah langit yang semakin gelap,
Dharma menyadari satu hal, ia telah jatuh cinta sepenuhnya, dan ia tak bisa lagi mengingkari perasaannya sendiri. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang kayu kecilnya di asrama buruh, menatap langit-langit yang penuh dengan bayangan pikirannya sendiri. Pikirannya terus berputar tentang kejadian sore tadi. Wajah Aisyah yang ketakutan, suara pria kaya itu yang merendahkannya, serta keberaniannya sendiri yang hampir saja membuatnya kehilangan pekerjaan. "Aku bodoh," gumamnya pelan. "Apa yang kupikirkan tadi?" Hasan, yang tidur di ranjang sebelahnya, menoleh dengan malas. "Hei, Dharma, kau bicara sendiri lagi? Apa lagi yang kau pikirkan?" Dharma menghela napas panjang. "Aku hanya merasa semakin terlibat dalam sesuatu yang seharusnya tidak kukejar." Hasan tertawa kecil. "Sudah kubilang, jangan menaruh harapan terlalu tinggi. Aisyah mungkin baik padamu, tapi dia tetap putri seorang sheikh. Kita hanya buruh kasar yang bisa dipecat kapan saja." Dharma menunduk. Ia tahu Hasan benar. Namun, hatinya tetap gelisah. Bagaimana ia bisa mengabaikan Aisyah setelah semua ini? Keesokan harinya, Dharma bekerja seperti biasa. Namun, bayang-bayang kejadian kemarin terus menghantuinya. Ia merasa ada yang tidak beres. Setiap kali ia menoleh ke arah taman, ia tidak melihat Aisyah di tempat biasanya. Saat waktu istirahat tiba, Dharma memutuskan untuk bertanya pada salah satu pelayan rumah besar itu. "Permisi, apakah Anda tahu di mana Nona Aisyah?" Pelayan itu menatap Dharma dengan ragu, lalu berbisik. Tuan besar sangat marah setelah mengetahui apa yang terjadi kemarin. Nona Aisyah dikurung di kamarnya. Dia dilarang keluar. Dharma terkejut. "Dikurung? Kenapa?" Tuan besar bilang, Nona Aisyah sudah terlalu banyak membangkang. Mereka ingin memastikan pernikahan tetap terjadi. Dharma mengepalkan tangannya. Amarah membakar dadanya. Bagaimana mungkin seorang ayah tega mengurung anaknya sendiri demi kehendaknya? Dharma tidak bisa tinggal diam. Malam itu, ia menyelinap ke dekat rumah besar keluarga Aisyah. Ia tidak tahu apa yang ia rencanakan, tetapi ia hanya ingin memastikan bahwa Aisyah baik-baik saja. Dengan hati-hati, ia mengendap di balik tembok taman. Dari kejauhan, ia bisa melihat jendela kamar di lantai atas yang masih menyala. Mungkinkah itu kamar Aisyah? Saat ia mencoba mencari cara untuk mendekat, tiba-tiba terdengar suara pelan dari atas. "Dharma!" Dharma mendongak. Di balik jendela, Aisyah berdiri dengan wajah pucat. "Kau datang?" Suaranya bergetar. "Aku ingin memastikan kau baik-baik saja, Nona," jawab Dharma dengan suara penuh kekhawatiran. Aisyah menggigit bibirnya. "Ayahku akan segera menikahkanku. Aku tidak punya pilihan." Dharma merasakan dada sesak. "Ada selalu pilihan, Nona. Anda tidak bisa hidup dalam kurungan selamanya." Aisyah menatapnya dalam-dalam. "Tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Dharma berpikir cepat. "Kita bisa menemukan jalan keluar. Saya bisa membantu Anda." Aisyah terdiam. Ada harapan di matanya, tapi juga ketakutan. "Ayahku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi jika Anda tetap di sini, Anda akan menjalani hidup yang tidak Anda inginkan," kata Dharma tegas. "Anda layak mendapatkan kebebasan, Nona." Aisyah menggenggam pinggiran jendelanya erat. "Apa yang harus kita lakukan?" Dharma menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat mereka. "Saya akan mencari cara. Tapi Anda harus percaya pada saya." Aisyah mengangguk pelan. "Aku percaya padamu, Dharma." Keesokan malamnya, Dharma kembali dengan rencana. Ia membawa pakaian pelayan wanita dari asrama, berharap Aisyah bisa menyamar dan keluar tanpa diketahui. "Nona, ini satu-satunya cara," bisiknya saat Aisyah menerima pakaian itu dengan tangan gemetar. "Anda harus menyelinap keluar malam ini. Saya akan menunggu di gerbang belakang." Aisyah menatap Dharma dengan perasaan bercampur aduk. "Aku takut, Dharma." Dharma menggenggam tangannya erat.
Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Setelah beberapa saat, Aisyah mengangguk. Baiklah, aku siap. Dharma menahan napas. Ini adalah langkah yang paling berani yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan Aisyah menderita. Malam ini, mereka akan mencoba melawan takdir. Malam semakin larut, dan suasana rumah keluarga Aisyah semakin sepi. Dharma berdiri di balik tembok belakang, bersembunyi di antara bayangan pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, menunggu dengan penuh kecemasan. Ia menggenggam saku bajunya erat, memastikan pisau kecil yang ia bawa tetap ada, bukan untuk menyakiti siapapun, tetapi untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, langkah kaki yang ringan terdengar dari arah gerbang. Dharma menahan napas. Sesosok bayangan muncul dari balik tembok, bergerak dengan hati-hati. Saat cahaya bulan menerangi wajahnya, Dharma langsung mengenali mata ketakutan Aisyah. "Dharma, aku berhasil keluar," bisik Aisyah dengan suara gemetar. Dharma mengangguk. Lalu tanpa berpikir panjang ia meraih tangan Aisyah. "Kita harus segera pergi sebelum mereka menyadari kepergianmu." Aisyah mengangguk lemah, lalu mengikuti Dharma yang dengan cekatan menuntunnya melalui lorong gelap di sekitar rumah itu. Namun, baru beberapa langkah, suara anjing penjaga menggema di keheningan malam. Jantung mereka serasa berhenti. "Cepat," bisik Dharma, menarik tangan Aisyah lebih erat. Mereka berlari di antara semak-semak, berusaha keluar dari halaman rumah sebelum para penjaga menyadari keberadaan mereka. Namun, suara gonggongan semakin mendekat. Dharma merasa tubuhnya tegang. Jika mereka tertangkap, ini akan menjadi akhir dari segalanya. "Kesini," bisik Dharma seraya menarik Aisyah ke balik tumpukan karung di dekat kandang kuda. Mereka menahan napas saat seorang penjaga mendekat dengan senter di tangan. "Aku yakin mendengar sesuatu," gumam penjaga itu. Dharma merasakan tangan Aisyah semakin erat menggenggam lengannya. Ia bisa merasakan tubuh gadis itu gemetar. Saat penjaga itu semakin mendekat, Dharma mengambil keputusan berani. Ia meraih sebuah batu kecil dan melemparkannya ke arah semak di sisi lain taman. Suara batu yang jatuh menarik perhatian si penjaga. "Siapa di sana?" katanya, lalu bergegas ke arah suara itu. Dharma menarik napas lega. "Sekarang, ayo pergi," bisiknya. Aisyah mengangguk, dan mereka kembali bergerak menuju gerbang belakang. Mereka akhirnya berhasil keluar dari pekarangan rumah itu, tapi tantangan mereka belum selesai. Jalanan di luar masih dijaga oleh beberapa orang suruhan keluarga Aisyah. Dharma menatap sekitar, berpikir keras mencari cara untuk menghindari mereka. "Kita harus pergi ke kota. Jika kita bisa mencapai terminal bus sebelum fajar, kita bisa pergi jauh dari sini," kata Dharma. Aisyah mengangguk, meskipun wajahnya masih diliputi ketakutan. "Tapi bagaimana kita bisa ke sana tanpa diketahui?" Dharma menatap ke arah pasar yang sudah sepi. Ia melihat sebuah gerobak tua di pinggir jalan. "Aku punya ide. Kita akan bersembunyi di dalam gerobak itu hingga aman." Dengan hati-hati, mereka merangkak ke dalam gerobak, bersembunyi di antara tumpukan kain dan barang dagangan yang belum diangkut. Detik demi detik berlalu begitu lambat. Aisyah bersandar pada Dharma. Jantungnya berdebar keras. "Dharma, apa kau yakin kita bisa berhasil?" tanyanya lirih. Dharma menatapnya penuh keyakinan. "Kita harus. Aku tidak akan membiarkan mereka menangkapmu kembali." Fajar mulai menyingsing saat gerobak itu akhirnya bergerak. Dharma mengintip dari sela-sela kain, melihat bahwa mereka perlahan-lahan menuju luar kota. Ia menghela napas lega. Tapi rasa lega itu tidak berlangsung lama. Di kejauhan, ia melihat beberapa pria berkuda, membawa senjata, tampak mencari seseorang. "Mereka mencarimu," bisik Dharma. Aisyah semakin menggenggam lengannya. "Apa yang harus kita lakukan?" Dharma berpikir keras. Jika mereka tetap di dalam gerobak dan ketahuan, semuanya akan berakhir. Ia harus menemukan cara agar mereka bisa melarikan diri sebelum terlambat. Tiba-tiba, ia melihat sebuah lorong sempit di dekat pasar. "Kita lompat sekarang," katanya tegas.
Aisyah menatapnya dengan panik. Sekarang? Tapi, percaya padaku. Tanpa ragu lagi, Dharma menarik tangan Aisyah dan mereka melompat keluar dari gerobak ke jalan berbatu. Lalu berlari menuju lorong kecil itu sebelum ada yang melihat mereka. Mereka berlari tanpa henti, napas terengah-engah, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Dharma mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Seorang pria tua membuka pintu, lalu terkejut melihat Dharma. Dharma, apa yang kau lakukan di sini? Paman Salim, tolong kami butuh tempat bersembunyi, pinta Dharma dengan napas tersengal. Pria tua itu menatap mereka penuh kebingungan, lalu mengangguk. Masuklah, cepat. Begitu mereka masuk, Dharma langsung mengunci pintu. Aisyah duduk di sudut ruangan, masih gemetar. Paman Salim menatap mereka serius. Siapa gadis ini? Dan kenapa kalian tampak seperti sedang melarikan diri? Dharma menghela napas panjang. Ini Aisyah, putri majikanku. Aku harus melindunginya dari pernikahan yang tidak ia inginkan. Mata Paman Salim melebar. Kau gila, nak. Jika mereka menemukan kalian di sini, kita semua dalam bahaya. Aisyah menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Tolong, aku tidak ingin kembali ke sana. Paman Salim terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Baiklah, kalian bisa tinggal di sini sementara. Tapi kita harus mencari cara agar kalian bisa pergi jauh dari sini. Dharma mengangguk penuh rasa terima kasih. Untuk pertama kalinya sejak mereka kabur, ia merasa sedikit aman. Tapi ia tahu, perjuangan mereka belum berakhir. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, kerja keras, dan ketulusan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.